Oke, kembali lagi bersama saya di channel Ahmad Rio Official. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas video saya yang minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin tuh saya buat video tentang hati bersuara. Itu videonya sebuah narasi ya, yang seperti musikalisasi puisi. Jadi di video itu saya akan membahas tentang terjadinya perubahan. Jadi maksud dari perubahan itu perubahan dari sikap dan sifat sih ya, yang kebanyakannya tuh itu ya. Ya walaupun penampilan juga ada yang berubah sih. Jadi waktu dulu saya tuh orangnya tuh sangat pendiam ya, pendiam banget. Jadi kalau misalkan waktu SD tuh saya tuh pasti main yang udah akrab sama saya atau yang udah kenal sama saya gitu. Ya udah, saya bakal mainnya sama itu terus gitu, gak bakal main sama yang lain gitu. Terus kalau buat perempuannya nih, kalau waktu SD saya tuh asli ya, sekelas itu nggak hafal semua, termasuk perempuannya itu pasti ada beberapa doang yang hafal ya, karena selalu disebut dan kayaknya ya berprestasi gitu di sekolahan, jadi gampang diingat. Nah, dan waktu SD itu persahabatannya tuh aneh gitu ya. Jadi persahabatannya tuh kayak ada ketuanya gitu ya, di antara teman-teman yang ini tuh ya, yang sering bermain sama saya gitu ya. Nah, dari yang sering bermain sama saya itu ada ketuanya gitu, dan saya juga dekat dengan ketuanya itu. Kalau misalkan ketua ini kesel sama saya misalkan, pasti nyuruh teman-teman yang lain untuk ngejauhin saya. Itu waktu SD seperti itu ya, persahabatannya tuh aneh gitu ya. Dan waktu kecil tuh kalau misalkan gak ada temen gitu ya, ya sedih sih sebenarnya, sedih kalau waktu kecil ya. Tapi cuman kalau misalkan udah gede kayak gini mah kan kita bisa milih gitu ya, mana teman yang baik untuk kita. Kalau kita mau berteman sama dia, tapi kalau dianya tidak mau berteman sama kita, ya udah fine gitu. Kalau sekarang kan masa bodoh gitu. Oke, naik ke MTS. Nah, pas di MTS itu saya sikap dan penampilannya juga lumayan ada peningkatan. Jadi nggak diem-diem amat, cuman diemnya tuh paling masih dalam perkenalan ya. Jadi saya tuh belum berani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya, sebelum orang lain yang memperkenalkan diri ke saya gitu ya. Jadi waktu dulu tuh saya sering banget tuh ya, kalau misalkan gak kenal ya saya gak bakalan ngomong gitu ke orang itu, dan gak bakal ngajak kenalan kecuali dia yang ngajak kenalan gitu. Kalau waktu MTS ya, dan di waktu MTS ini saya sedikit lebih mengerti arti tentang persahabatan dan sekolahannya, kelas gitu ya, termasuk kelas. Dan di sini juga kalau misalkan di waktu MTS sudah ada peningkatan, jadi sekelas itu saya terkadang hafal semua namanya gitu ya, walaupun sekarang juga lupa sih. Ya maksudnya pada waktu itu saya hafal semua gitu dengan nama-namanya, termasuk perempuannya juga begitu. Nah, naik ke SMK, ini tingkat atas ya, dan saya SMK-nya itu berbasis pesantren ya, jadi sekolahannya itu di lingkungan pesantren. Nah, jadi perubahannya itu sangat pesat banget ya. Jadi saya setelah lulus dari MTS, saya tuh ingin berubah gitu, merubah sikap dan ya sifat saya gitu terhadap seorang. Bagaimana kalau misalkan kita yang ngajak kenalan duluan gitu daripada orang lain gitu ke kita. Nah, saya tuh ingin mencoba itu. Dan yang kedua, saya tuh ingin mencoba aktif di sekolahan, karena dari SD sampai MTS saya tuh nggak pernah ikut eskul sama organisasi. Itu nggak pernah, malah buat apa sih gitu, malah buang-buang waktu buat bermain aja gitu. Aduh, jadi kehabisan waktu itu di sekolah gitu waktu itu ya, mikirnya kayak gitu ya, buat apa sih gitu kan ya. Tapi kalau misalkan hidup tidak ada cerita, kayaknya kurang menyenangkan gitu ya. Nah mungkin jadi itu juga termasuk ya karena saya ingin berubah ya.
Terus yang ketiga, saya tuh kalau waktu SD sama MTS jarang banget dikenal sama guru. Jadi pas SMK saya tuh ingin merubah bagaimana cara guru-guru juga kenal gitu sama saya gitu ya, kenal gitu sama saya, dan ya nggak asing lagi gitu sama nama saya gitu. Tapi sebelum itu kita flashback lagi ke waktu SD. Nama saya tuh sering berubah-ubah guys. Jadi waktu SD itu nama saya tuh Rio Maldini Kurniawan ya. Nah pas masuk MTS saya tuh ganti lagi, dan itu akan menjadi nama tetap sampai sekarang gitu ya. Cuman dipanggilnya Rio. Jadi Rio tuh udah apa ya, udah melekat lah dalam diri saya. Ya begitulah. Jadi sebelum ganti ke nama asli atau Ahmad Kurniawan, pas kelas 6 SD ditanyain akte kelahiran. Nah setelah saya nanyain ke mama saya, ternyata aktenya itu namanya masih Ahmad Kurniawan, belum diganti. Wah kan saya kaget tuh. Terus kalau misalkan ditanyain sama guru gimana? Kata saya kan ke mama. Kata mama, ya udah bilang aja kalau nama Rio itu panggilan gitu. Keesokannya setelah saya mengumpulkan akte kelahiran itu, bu guru tuh nanya gitu dan manggil Ahmad Kurniawan gitu, dan yang kepanggil itu saya gitu yang maju. Dan dia heran kan, nama saya kan Rio Maldini Kurniawan, kok jadi Ahmad Kurniawan? Ya saya jawab sesuai ya kata mama saya tadi. Iya bu, soalnya nama Rio itu hanya panggilan, jadi nama aslinya Ahmad Kurniawan. Oh ya udah, nanti kalau di ijazah Ahmad Kurniawan ya. Ya bu, ya jadi begitulah ya, sampai sekarang nama saya jadi Ahmad Kurniawan namun dipanggil Rio. Jadi kita balik lagi langsung ke SMK. Nah di sana pas di SMK itu saya mengikuti program eskul ya, mulai dari silat saya ikutan, mulai dari paduan suara saya ikutan, pramuka ikutan, paskibra, terus apa lagi ya, mungkin udah kali ya. Kalau organisasinya itu MPK ya. Bagi yang nggak tahu, MPK itu lebih atas dari OSIS gitu ya. Ya kayak gitu. Tapi dari masing-masing eskul yang saya nyaman itu di eskul pramuka sama paskibra gitu. Pramuka nggak terlalu sih, cuman paskibra karena mengajar akan sesuatu kekompakan, persahabatannya ada, terus susah bareng seneng bareng lah gitu. Apalagi kalau misalkan ada perlombaan itu pasti latihannya tiap hari, dan latihannya itu benar-benar serius dan menguras tenaga banget. Buset. Di situ saya, waduh, ini pengalaman yang sangat wah gitu menurut saya, karena saya terlalu aktif gitu. Dan sebelum ke situ saya juga kan di pesantren kan itu ya. Di pesantren saya juga ikutan hadroh. Nah itu ditambah itu ya. Langsung skip. Oke. Nah langsung ke SMK lagi. Tadi pas yang paskibra, karena saya lebih suka di eskul ini sebenarnya bukan karena eskulnya saja sih, karena orang-orangnya juga gitu kan. Saya jadi suka sama paskibra tuh karena anak-anaknya tuh sangat baik gitu ya, terus asik, seru, pokoknya macem-macem lah gitu ya. Pokoknya jadi pokoknya kalau paskibra itu akan terlupakan, walaupun saya hanya akan menjadikan sebuah pengalaman gitu. Dan waktu dulu saya tuh ingin sekali ya merasakan bagaimana rasanya kalau misalkan kita dapat piala gitu. Dan di paskibra ini ternyata kenyataannya ya, walaupun bukan dari usaha saya sendiri, tapi itu adalah nilai plus-plusnya ya. Jadi usaha dari bareng-bareng ya, bagaimana rasanya mendapatkan piala itu. Wah ternyata susah juga ya kalau misalkan dalam perlombaan gitu ya. Waduh, dan itu juaranya juara kedua atau ketiga, mas saya lupa lagi ya. Dan fotonya juga ada nih di sini ya, pas sekolahnya. Nah di situ saya aduh sih antara senang sama sedih gitu ya. Akhirnya saya juga bisa merasakan gitu bagaimana rasanya dapat piala gitu ya. Ya susah banget lah untuk diucapkan
menyenangkan ya. Pokoknya kalau misalkan paskibra ini saya tidak akan bisa dilupakan, atau saya akan buat lagi videonya yang seperti video narasinya. Ya, kita lihat saja nanti. Oke. Nah, kalau misalkan di kelasnya itu aktif Kak. Kalau misalkan organisasi sama ekskul kan itu aktifnya di sekolahannya, bukan berarti itu aktif di kelas kan ya. Nah, kalau di kelas ini gimana? Ya, di kelas juga aktif. Saya juga termasuk orang yang sering diperhatikan. Buset, sering diperhatikan. Maksudnya tuh guru-guru tuh tahu tentang saya. Ya iyalah. Karena laki-lakinya hanya 4 orang, coba bayangkan. Bagaimana guru-guru tidak bisa hafal? Pasti hafal kan, laki-laki itu ada 4 orang dan namanya itu. Dan yang mendapatkan juara pertama itu kan Sandi ya, di video sebelumnya. Kalau misalkan kalian ada yang nggak tahu sama Sandi, tonton video pertama saya ya, di sebuah kenangan kelas administrasi perkantoran. Di situ ada ya, saya kan membuat sebuah video kenangan dan di situ saya menaruh nama-namanya. Oke. Nah, jadi waktu di kelas itu saya aktif banget lah. Saya aktifnya tuh mencoba untuk memperkenalkan diri saya sama orang-orang, namanya siapa. Terus kalau misalkan tugas saya yang saya yang selalu mempertanyakan tugas, atau misalkan ada tugas kelompok, pokoknya ada bawel cerewetnya gitulah. Kok susah banget jadi ucapinnya ya. Pokoknya, dan saya itu di kelas itu sempat jadi seksi keamanan, terus sama KM. Kalau kelas 2 saya lupa lagi saya jadi apa ya waktu itu. Kalau kelas 2 ya. Jadi kalau pas seksi keamanan kalau gak salah kelas 1 deh. Nah, pas dipilih jadi KM itu kelas 3 ya. Dan pokoknya dipilihnya sama mereka gitu, tidak melalui voting, langsung dipilih sama mereka ya. Pokoknya dipilih sama kelas saya, dan terima kasih untuk yang sudah percaya sama saya dalam menangani kelas kita. Pokoknya gambarannya seperti itu, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian semua yang ada sangkut pautnya dengan saya gitu ya, baik itu dari kelas saya ataupun dari kelas lain ataupun dari eskulnya sendiri. Oke. Ya, mungkin segitu saja ya untuk video kali ini. Saya sudah bercerita panjang lebar dan kayaknya muter-muter ya, gak jelas emang ya. Soalnya saya juga lagi masih belajar berbicara di depan kamera atau di depan publik gitu. Pokoknya saya masih belajar lah ya, masih belajar sampai sekarang ya, termasuk dari ucapan saya yang masih muter-muter ya. Dari sini ke sana, terus dari sana ke sini lagi. Ya, semoga dapat dipahami oleh kalian ya yang nonton. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan segitu saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm.